Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lastuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, saya di sini akan mereview materi biofisika tentang fluida dalam sistem biologi. Yang pertama yaitu pengertian dari fluida. Fluida sendiri adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida merupakan subhimpunan dari fase benda, termasuk juga cairan, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk serta kemampuan untuk mengalir. Adapun sifat-sifat dari fluida antara lain massa jenis, volume air, berat jenis, gravitasi, serta kekentalan. Pengertian dari fluida sendiri terdapat konsep tekanan. Konsep tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatistik yang dipengaruhi kedalamannya. Hal ini juga dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan seluruh badan karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Adapun hukum pokok dari hidrostatik sendiri, tekanan yang dilakukan oleh zat cair besarnya tergantung kepada kedalamannya. Yang kedua adalah kerja jantung. Yang dimaksud adalah proses sirkulasi darah manusia yang terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung, yang mana selama proses berlangsung, jantung melakukan kerja yang disimbolkan dengan W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncak sekitar 120 mm Hg atau yang disimbolkan dengan 16 kPa dari setiap sirkulasi jantung. Pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 80 mm Hg atau yang disimbolkan dengan 10,5 kPa. Karena jantung sendiri juga melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai daya. Dayanya berupa laju pemakaian energi yang disimbolkan dengan delta E per delta T oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu pada tekanan konstanta P. Yang ketiga yaitu prinsip fluida pada aliran darah manusia. Yang pertama yaitu aliran darah sebagai fluida statis. Fluida sendiri dapat diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Keadaan bahan dapat digolongkan sebagai zat padat dan fluida. Fluida sendiri mencakup zat cair dan gas, karena fluida dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi fluida sendiri tidak dapat mempertahankan bentuknya. Yang kedua yaitu aliran darah sebagai fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika untuk menjelaskan yang mana gunanya untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Untuk persamaan Bernoulli sendiri dituliskan P tambah PGH tambah 1 kuadrat PV kuadrat sama dengan konstan. Adapun hal-hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi viskositas darah, yang pertama yaitu volume hematokrit, yang kedua kadar protein plasma, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat kecepatan aliran darah, yang kelima bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm maka viskositas darah dapat turun. Cara sistem kerja pernapasan yang pertama yaitu menarik nafas ketika paru-paru mengembang dan berisi udara. Yang kedua yaitu udara masuk ke lubang hidung dan ada penyaringan partikel kecil menuju trakea. Yang ketiga, dari trakea untuk ke paru-paru melewati cabang bronkus dan bronkaulus. Yang keempat,
sampai ke alveolus ada pertukaran udara. Kemudian, oksigen masuk dari kapiler menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Karbondioksida masuk ke dalam kapiler rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Itulah sirkulasi cara kerja sistem pernapasan yang ada pada makhluk hidup, terutama khususnya pada manusia. Seperti yang kita ketahui, di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara pernapasan di dalam alveoli dengan darah di pembuluh darah kapiler alveoli. Pertukaran gas ini terjadi sesuai dengan hukum Fick yang memperhitungkan kecepatan perpindahan gas dari satu medium ke medium lainnya, seperti yang telah dirumuskannya dalam persamaan V gas sama dengan SA dikali D dikali P1 dikurang P2 per T. Contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Yang pertama yaitu stetoskop adalah alat medis yang menggunakan teori fluida dalam pemanfaatannya. Teori ini berkaitan dengan teori zat tekanan fluida yang dikenal dengan hukum Pascal. Yang kedua, Speeck-manometer atau prinsip ini bekerja sesuai dengan fenomena fisika fluida, yang mana terdiri dari manometer air raksa, pressure card, dan stetoskop. Yaitu penerapan prinsip fluida pada burung. Seperti yang kita ketahui, prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida yaitu semakin tingginya kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, maka kecepatan aliran fluida semakin tinggi. Lalu jika begitu prinsipnya, apa hubungannya dengan burung? Baik, bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip yang telah disebutkan di atas. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida atau dalam hal ini udara atau angin di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas sayap. Pertama yaitu persamaan kontinuitas pada ikan sumit. Yang pertama yaitu bentuk tubuh, yang kedua habitat, yang ketiga pertahanan hidup, di mana mempertahankan hidup, air disimpan di insang, diluncurkan dengan menekan insang, air mengalir lewat rongga mulut, lidah ikan berfungsi sebagai katup. Sebelumnya, fotosintesis sendiri artinya proses penyumbangan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dan dengan bantuan cahaya matahari. Perubahan molekul yang tadinya lebih sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Bentuk senyawa tersebut karena adanya serangkaian proses yang kompleks. Antara lain, yang pertama yaitu melalui reaksi terang. Pada fase terang, energi matahari diserap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Lalu akan terjadi pencemaran air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Yang kedua yaitu reaksi gelap. Pada fase gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berhasil dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Proses fotosintesis adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Berkat kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis.
di mana konsep fisika pada proses naiknya air sampai ke daun dimulai dari akar sampai ke daun, daya kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Dan penjelasan saya tentang fluida dalam sistem biologi. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.